Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Saya Noni Putri Dewi, penyuluh agama Islam fungsional Kecamatan 10 Koto Singkarak, Kabupaten Solo. Kali ini kita akan coba mengilas balik tentang perkara wakaf. Suatu ketika Ibnu Umar pernah menceritakan dalam hadis riwayat Bukhari nomor 3082, dikatakan oleh Ibnu Umar bahwa ayahnya Umar bin Khattab pernah mendapatkan sebidang tanah di Khaybar. Lalu beliau mendatangi Rasulullah dan berkata, "Wahai Rasulullah, apa yang harus kuperbuat dengan tanahku ini?" Lalu apa kata Rasulullah? "Jika engkau mau, tahanlah pokoknya dan sedekahkanlah hasilnya." Maka kata Ibnu Umar, setelah itu Umar bin Khattab menyedekahkan tanahnya itu dengan syarat tidak boleh dijual, tidak boleh diwariskan, tidak boleh dihibahkan. Dan hasil pengelolaannya selalu disedekahkan pada fakir miskin, ibnu sabil, para tamu Allah, dan juga untuk keperluan sosial lainnya. Inilah dia hadis yang dijadikan landasan atau sebagai dasar dari perbuatan wakaf. Bahkan ulama mengatakan bahwa ini adalah wakaf pertama dalam Islam. Setelah itu kita juga sering dengar bahwa Utsman bin Affan pernah mewakafkan sebuah sumur di Madinah. Kita tahu ceritanya bahwa sumur itu awalnya adalah milik Yahudi, yang Yahudi ini selalu menjual airnya kepada masyarakat Madinah dengan harga yang mahal. Maka setiap hari dia mengutip uang dan terus-terusan seperti itu. Lalu dikatakan oleh Rasulullah, Utsman bin Affan, pilihlah sumur itu. Lalu Utsman mendatangi Yahudi itu, ada utusannya mendatangi Yahudi, "Wahai Yahudi, Utsman bin Affan ingin membeli sumurmu ini." Apa kata Yahudi tersebut? "Oh, tidak bisa. Utsman mau menjadi kaya dengan sumurku ini," begitu ya. Lalu kemudian dinegosiasi lagi oleh Utsman, "Kalau memang kamu tidak mau menjual seluruhnya, separuh saja." Akhirnya dengan ditawar dengan harga yang tinggi oleh Utsman, Yahudi tadi bersedia menjual separuh dari sumurnya itu. Bagaimana caranya? Giliran hari, sehari milik Yahudi, hari besoknya milik Utsman bin Affan. Apa yang terjadi? Ternyata ketika giliran Utsman bin Affan, beliau memanggil seluruh penduduk Madinah untuk mengisi tabung-tabung air mereka. Sehingga apa? Ketika giliran Yahudi, tidak ada lagi kaum muslimin yang membeli air di sumur itu. Lama-kelamaan Yahudi ini berpikir, akhirnya dia menjual seluruh sumurnya itu kepada Utsman bin Affan. Sumur itu dibeli dan dikelola sedemikian rupa sampai saat ini. Sehingga rekening Utsman bin Affan ini masih ada di Bank Dunia sampai saat ini. Padahal sudah 14 abad yang lalu peristiwa ini terjadi. Hasil mengelola sumur ini, itu yang digunakan, dialirkan ke hotel-hotel, kemudian dibayar oleh hotel itu, hasilnya itu dibangunkan lagi hotel, kemudian disewakan, sehingga di Madinah itu sekarang ada namanya Hotel Utsman bin Affan. Itu dibangun dari hasil wakaf beliau itu. Sehingga kita juga pernah dengar ada di Jakarta Universitas Utsman bin Affan, itu juga adalah dibangun dari hasil wakafnya Utsman bin Affan ini. Masya Allah. Padahal sudah 14 abad tahun yang lalu, tapi sampai saat ini terus mengalir. Inilah dia yang sedekah jariah, yang terlalu mengalir, dan pokoknya itu selalu ditahan, tidak berkurang, kemudian dikelola. Nah, inilah dia asalnya dari wakaf itu. Pokoknya tidak boleh berkurang, dikelola secara produktif sehingga mendatangkan keuntungan, lalu keuntungan ini yang dijadikan untuk kesejahteraan umum. Nah, kalau kita lihat di Indonesia, apa itu wakaf? Sudah jelas ya, dalam hadis tadi sudah jelas bahwa engkau mensedekahkan hartamu dengan menahan pokoknya, kemudian menyalurkan hasil atau keuntungannya.
Dalam undang-undang juga sudah ditegaskan bahwa wakaf itu adalah perbuatan wakif secara hukum yang menyedekahkan hartanya dan untuk dikelola dalam jangka waktu tertentu dan memanfaatkan hasilnya untuk kesejahteraan umum. Itu secara undang-undang. Lalu mungkin kita bertanya, ya, apa pentingnya kita berwakaf? Sangat penting sekali. Yang pertama, wakaf adalah mitigasi risiko akhirat. Kalau kita di dunia ini saja sering melihat jalan mitigasi bencana. Mitigasi bencana, artinya apa? Kita mempersiapkan sebelum bencana itu terjadi. Nah, wakaf adalah mitigasi di akhirat nanti oleh kita. Kita sudah mempersiapkan harta kita ini untuk mencegah, untuk memberatkan timbangan amal kita nanti di akhirat. Harta ini kita bawa sampai ke akhirat nanti. Kalau mengalir terus-menerus, bayangkan betapa indahnya nanti hidup kita di akhirat sehingga jannah menunggu kita. Luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, wakaf adalah mitigasi kesenjangan sosial antara yang kaya dengan yang miskin. Bisa hilang jaraknya dengan adanya wakaf ini. Kenapa? Karena ketika orang kaya berwakaf, dikelola secara baik, nanti hasilnya dimanfaatkan untuk fakir miskin, para duafa, itu mereka akan terjamin kesejahteraan sosial mereka sehingga tidak begitu menganga jurang pemisah antara si kaya dengan si miskin. Begitu urgennya wakaf ini. Lalu mungkin kita apa sih bedanya antara wakaf, sedekah dengan sedekah, infak, zakat dan lain-lainnya? Ya begitu ya. Yang dengan sedekah, infak, wakaf itu sebenarnya sama-sama donasi sukarela. Sukarela. Persamaannya di situ. Tapi perbedaannya hanya wakaf lah yang menjamin pahalanya mengalir terus-menerus. Dan kemudian yang kedua bedanya, hanya wakaf yang dituntut prosesnya secara hukum. Jadi ada beberapa pihak yang menjadikan syarat sahnya wakaf ini. Yang pertama ada wakif, ada nazir, ada PPAIW, ada mauquf alai. Wakif itu orang yang berwakaf. Nazir itu yang mengelola wakaf. PPAIW itu adalah pejabat pembuat akta ikrar wakaf. Harus ada aktanya. Sama halnya dengan akta notaris. Kemudian ada mauquf alai, orang yang menerima manfaat dari wakaf itu sendiri. Kemudian juga ada peruntukan. Boleh lebih agak bebas daripada zakat yang hanya untuk 8 asnaf saja. Wakaf bisa untuk kesejahteraan umum. Membangun rumah sakit boleh. Membangun jembatan boleh, jalan boleh, madrasah, sekolah boleh, panti asuhan boleh. Jadi seperti itu. Tidak hanya terfokus kepada 8 asnaf seperti halnya zakat. Kemudian juga wakaf ini punya jangka waktu. Ada wakaf ini yang selamanya dan juga ada juga yang pakai jangka waktu. Hari ini sudah sangat marak sekali pembahasan tentang wakaf uang. Misalnya seorang memiliki harta 1 miliar, dia ingin berwakaf tapi dia tidak ingin kehilangan uangnya, dia juga bisa berwakaf dalam jangka waktu tertentu. Misalnya 10 tahun atau 5 tahun. Uang yang 1 miliar tadi diwakafnya selama 5 tahun. Oleh nazir, selama 5 tahun ini uangnya bisa dikelola, diambil hasilnya, dimanfaatkan untuk kesejahteraan umum. Lalu setelah jangka waktu habis 5 tahun, uang tadi dikembalikan lagi kepada wakif. Masya Allah, sangat berkembang sekarang pembahasan wakaf ini. Mungkin itu sebagai sedikit cuplikan tentang wakaf. Banyak lagi pembahasan tentang wakaf ini, lain kali kita sambung. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.